Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehandra Putra Budianto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cloud computing. Pengertian cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Seperti yang dimaksud, contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan, data server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka dari itu, tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Memahami lebih jauh tentang cloud computing. Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga bisa mengaksesnya asalkan ada sambungan internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses filenya. Cloud computing bisa bersifat publik atau privat. Public cloud menyediakan layanannya secara publik di internet, sementara di lain sisi, private cloud hanya menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid yang mengombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Contoh pemanfaatan cloud computing. Terlepas dari bermacam layanannya, cloud computing memberikan penggunanya serangkaian fungsi seperti pertama, email. Contohnya layanan Gmail. Yang kedua, penyimpanan backup, pengambilan data. Yang ketiga, membuat dan mengatas aplikasi. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, streaming audio dan video. Tipe cloud computing berdasarkan layanannya. Yang pertama, software as a service atau SaaS, melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode pay as you go atau on demand. Tipe seperti ini bisa ditemukan di Microsoft Office 365. Yang kedua, infrastruktur as a service atau IaaS, melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP. Sebagai bagian dari layanan on demand, klien jadi tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Contoh populer dari tipe ini adalah Public Cloud dari Indonesian Cloud dan Microsoft Azure. Yang ketiga, Platform as a Service atau biasa disebut PaaS. Disebut sebagai yang paling kompleks. PaaS hampir mirip dengan SaaS, tapi perbedaan paling besarnya adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online, PaaS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Contohnya dari PaaS seperti Salesforce.com dan Heroku. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja cloud computing. Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Kemudian penggunaan sumber daya berbasis on demand ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Pasalnya, kebutuhan Anda akan cloud computing senantiasa berubah atau dinamis. Keuntungan menggunakan cloud computing. Seperti gambar di samping, keuntungan menggunakan cloud computing berada di keuntungan laptop, network, tablet komputer, database, mobile, server, maupun smartphone. Cloud computing bukan sekedar bisa mengakses file secara remote. Berkat cloud computing, penggunanya dapat mengecek email di komputer manapun, atau bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox atau Google Drive. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan yang menggunakan cloud dapat memangkas biaya secara signifikan. Sebelum adanya cloud computing,
perusahaan harus memiliki membangun manajemen informasi ke teknologi IT mereka sendiri yang memiliki biaya yang lebih mahal dibanding belum adanya cloud computing. Sebaliknya, dengan adanya cloud, perusahaan hanya membutuhkan pusat server dan divisi IT agar memastikan internet yang dimiliki cepat dan stabil agar karyawannya bisa berinteraksi dengan cloud secara online. Cloud computing dari sisi bisnis. Banyak kegunaan cloud computing dari segi manapun. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan cloud computing dari sisi bisnis. Untuk pindah ke sistem cloud, pertama yang harus dilakukan adalah untuk segera menghitung nilai infrastruktur IT yang Anda punya. Ada banyak faktor seperti biaya memelihara data center, biaya sewa, harga hardware, serta software, spesifikasi CPU, RAM, dan lain-lain. Harus dipikirkan juga apakah Anda akan membuangnya atau membangun ulang untuk cloud dan paket SaaS. Setiap opsi memiliki ongkosnya masing-masing. Menggunakan cloud juga harus menghitung biaya karyawan tambahan. Misalnya, bisa menggunakan cloud computing dengan cara yang berbeda. Beberapa pengguna membiarkan seluruh aplikasi atau datanya di cloud, sementara ada juga yang menggunakan model hybrid, yang berarti hanya beberapa aplikasi atau data di private server, sementara sisanya di public cloud. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.